banggakan adik-adik saya kepala madrasah yang saya hormati juga guru-guru, wabil khusus yang sebagian hati saya terisi dengan anakku yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kalian taufik hidayah dan aman. Hari ini bagi saya hari yang berat. Saya pribadi mengalaminya dalam hidup beberapa kali, dan hari ini saya mengenang kembali hari itu, hari di mana saya harus meninggalkan orang-orang yang sepanjang hidup saya akan saya kenal, orang-orang yang jiwa saya, hati saya bertautan dengan mereka, mengingatkan saya tentang harapan semoga di mahsyar kami dikumpulkan dengannya, kami dipertemukan, dan di dunia juga kami berjumpa. Guru-guru yang mengisi otak dan hati juga darah daging kami, yang mengajarkan arti hidup dan kehidupan untuk kesejatian. Para murabbi yang kami diajarkan untuk tidak terpisah, bertahun jarak, yang akan tetap hidup meskipun di antara mereka sudah wafat karena masih hidup di jiwa-jiwa kami. Dan hari ini juga mengingatkan saya tentang itu. Kalau itu kami rasakan, apa kira-kira yang akan dirasakan perpisahan para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta. Hadirin rahimakumullah, Gelonggong sudah datang ke sini, anak-anakku sudah siap duduk di sekitar kami, guru-guru, kepala sekolah dan seluruh yang hadir di sini. Dan sampaikan terima kasih mengingatkan saya kembali tentang kenangan itu. Sebagai tausiah, pertama saya sampaikan kepada diri sendiri, kita semua, lebih-lebih kepada anak-anakku. Anak-anakku, setelah kalian tamat, menunjukkan bahwa kalian bisa, boleh benar. Karena kalian sudah besar, saya titip kepada kalian, orang tua kalian, keluarga kalian, jika kalian harus kembali, untuk kalian letakkan benar-benar mereka di hati kalian. Orang tua kalian yang insya Allah akan terus bersama kalian, jadikan azimah kalian untuk menggapai ridha Allah. Sesuatu yang dibalas di dunia ini, baik dan buruknya, ada beberapa, dan yang paling tinggi adalah orang tua. Maksudnya adalah apa? Doa-doa orang tua atau kebaktian-kebaktian kita kepada orang tua. Kau pulang, kau abdikan dirimu pada orang tuamu, rendahkan dirimu, jangan pernah merasa kau lebih daripadanya.
Kalau kau dibuatnya bisa seperti sekarang, membuktikan mereka lebih hebat darimu. Sehebat apapun dirimu, rendahkan di hadapan mereka, pikirmu, hatimu, jasa dia. Orang tua anak-anakku adalah yang menjadi sebab kita ada di muka bumi ini, sekaligus menjadi wasilah mengantarkan kita untuk tahu Allah, untuk tahu Rasulullah, untuk tahu jalan menuju ke sana. Sama orang tuamu jangan pernah kau tinggikan suaramu. Jangan pernah kau keraskan suaramu. Kalau kau tidak setuju atau bahkan mereka bermaksiat sehingga kau merasa mereka tidak baik, kau tetap berkewajiban asyru bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Ada sosok mulia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sosok sahabat yang luar biasa yang dalam hidupnya mengabdikan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai guru mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya adalah sepanjang hidupnya berdoa, Allahumma 'allimni ilman la yunsa, ya Allah ajarkan ilmu yang tak akan pernah terlupakan. Benar adanya sampai hari ini, hadis-hadisnya masih terjaga. Maka anak-anakku, Abu Hurairah dalam perjalanannya mengenal Islam cukup panjang waktunya, ibunya tidak mau masuk Islam, tidak mau memeluk agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai tinggal bersama anaknya di tempat yang tidak jauh dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Abu Hurairah tetap bisa mengabdikan diri pada ibunya dan bisa mengabdikan diri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keadaan tidak memeluk agama dan selalu berdoa dan meminta doa dari para sahabat lainnya, dan juga meminta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun ibunya tetap adalah selalu meninggikan suaranya, selalu kasar sama anaknya, selalu menghina dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Hurairah begitu sabarnya menghadapi ibu, sampai akhirnya Allah takdirkan menjadi salah satu muslim di zamannya. Yang saya maksudkan, kalau Abu Hurairah kepada ibunya yang tidak muslim, maka bagaimana dengan ibu kita yang adalah bagi Rasulullah sangat penting. Ibu kita salah satu yang keluar dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya dengan mengatakan, An-Nisa, perempuan, An-Nisa, perempuan, menghormati itu. Kemudian ibumu adalah, termasuk bapakmu adalah orang yang tergolong dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Rasulullah umat yang penting. Kau menyakiti mereka sama dengan bersakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jaga betul perasaannya, meskipun kau harus menelan bara sekalipun. Jaga. Kalau kau sudah di luar sana, yang saya titip kepadamu bukan perjuangan keumatan. Titik pertama padamu adalah kau pulang di sela-sela orang tuamu, titip orang tuamu. Saya akan menuntut pada akhirat kalau kau tidak menjaga orang tuamu. Saya akan tuntut kau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di kemudian hari kalau tidak pandai meletakkan posisi orang tua, jangan pernah kemudian berani mengatakan sana ilmu,
bersambung kepada kami kalau prinsip dasar itu maka saat kita punya harta mati bagi kalian di luar sana, hormati kedua orang tuamu, jaga mereka untuk saya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, cara menjaga mereka adalah jaga perasaan mereka, jangan permalukan mereka. Siapa yang melakukan ini, siapa yang mengerjakan ini semua, insya Allah juga akan menguntungkan bagi. Karena sesuatu yang dibayar di dunia sekali lagi, baik kau lakukan pada mereka atau diberikan kebaikan dunia. Di dunia, kau buruk pada mereka, Allah akan adab kau di dunia. Allah sampai disebutkan, di antara kitab-kitab ulama menyebutkan bahwa ma'ajjal adzabahu au na'imahu di dunia. Di antara apa yang Allah berikan langsung kita rasakan di dunia adalah bagaimana sengsaranya di dunia, bagaimana nikmatnya di dunia. Itu adalah birrukum ya akhwankum, bagaimana kalian berbakti pada orang tua kalian. Bukankah orang di dunia saat ini mencari dunia? Bukankah orang di mana-mana mencari uang, mencari rezeki, mencari itu dan ini dalam rangka untuk kemudahan hidupnya? Tapi kenapa badan kita akan ditinggalkan? Kau harus punya terutama untuk berada di luar. Jelas? Bagaimana maksudnya? Kalau tidak di sini, pasti urusan adalah dunia. Pasti yang akan kau pikirkan adalah materi, bagaimana kau punya harta dan seterusnya. Bukan sebab akibatnya yang terpenting, tapi magnet pengundangnya, yaitu yang pertama, jangan pernah remehkan orang tua. Jangan pernah remehkan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang tua dunia ini. Kemudian nasihat yang kedua, jaga kesucian hubunganmu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui tali keilmuan. Melalui tali keilmuan. Maka ini untuk semua. Di antara orang-orang yang perlu kita jaga hubungan dengan mereka adalah berkaitan dengan ilmu. Yang berisi di sana adalah bagaimana dia akan sampai ke Rasulullah SAW keilmuan. Maka kami menitip, jadilah anak baik, jadilah masyarakat yang baik, jadilah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di luar sana menjadi umat Rasulullah yang baik, supaya bisa menjadi salah satu rantai tidak hilangnya ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sanad ini, dengan tali hubungan ini, kau jaga supaya tidak hilang ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita mau pikir terputus di saya atau terputus di guru-guru kalian atau terputus di kalian, maka siapa yang akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW? Maka yang berikutnya, jaga amanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, dengan kau tetap berakhlak mulia di luar sana. Mungkin kau bukan ulama, tapi berkelakuanlah seperti kelakuan ulama. Berpikirlah seperti pikir-pikirnya ulama laki dan perempuan. Beraktivitaslah seperti aktivitas yang para ulama. Mungkin kalian, saya adalah orang-orang yang tidak pantas, tapi setidaknya kita masuk dalam kategori yang disebutkan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang serupa dengan satu kaum, maka akan tergolong kaum tersebut. Kita belum ulama, tapi kita akan serupa dengan para ulama, maka nanti kita akan dikumpulkan menjadi kelompok daripada kalangan para ulama. Maka di luar sana pun, kalau kalian sudah jauh dari kami, tetap apa yang kalian pelajari di sini itu pertahankan. Hari-harimu jangan sampai tidak kau lakukan sebagian daripada apa yang telah kalian dapatkan. Begini, kalau di sini kalian berwirid, di luar sana utamakan itu. Kalau di sini kalian diajarkan bagaimana mewiridkan Al-Quran, wiridkan Al-Quran itu di luar sana. Dunia sangat mudah.
Bukankah kita sudah bersama di sini sekian lama waktunya? Kemudian saya bukan orang kaya, kalian juga orang miskin. Dan Pak, saya bukan orang kaya, kalian orang miskin. Tapi apakah Allah biarkan kita kelaparan di sini meskipun